Kegiatan pinjam-meminjam atau utang piutang merupakan hal lumrah dalam sebuah kegiatan ekonomi. Utang piutang ini pada umumnya diawali oleh perjanjian di antara para pihak. Hal yang kerap kali menjadi problematika di tengah masyarakat adalah debitur bankir menunaikan kewajibannya saat utang jatuh tempo, seperti dalam kasus-kasus berikut ini. Persoalan ini bisa terjadi salah satunya adalah karena kurangnya pengetahuan para pihak, khususnya debitur akan karakteristik dan risiko perjanjian yang diperjanjikannya, dan keteledoran kreditur ketika memberikan pinjaman kepada debitur, seperti misalnya hanya memberikan pinjaman dengan dasar perjanjian lisan. Salah satu solusi yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah membuat akta utang piutang di bawah tangan. Akta jenis ini menjadi solusi sederhana yang mudah dibuat, berbiaya ringan, tetapi tetap menjamin kepastian hukum. Nah, dalam pembahasan ini akan diuraikan secara lebih rinci akta utang piutang di bawah tangan, agar harapannya setelah menyimak video ini kalian dapat memahami dan menyusun akta utang piutang sehingga dapat terhindar dari kasus-kasus sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sebelum lebih jauh menyerancang suatu akta utang piutang di bawah tangan, kita perlu tahu terlebih dahulu perjanjian pinjam-meminjam ini diatur dalam bab ke-13 buku ketiga KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata disebutkan perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selain diatur dalam KUH Perdata, perjanjian ini secara khusus terdapat dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang perlu kita pahami bersama juga adalah berkaitan dengan unsur-unsur perjanjian pinjam-meminjam, karena unsur-unsur inilah yang akan menjadi inti dari perjanjian pinjam-meminjam yang akan dijabarkan dalam pasal-pasal. Ada 3 unsur. Yang pertama ada unsur esensialia, seperti nominal uang yang dipinjamkan dan jangka waktu pengembalian. Kemudian ada unsur naturalia, yaitu hak dan kewajiban debitur dan hak dan kewajiban kreditur. Kemudian yang terakhir adalah unsur aksidentalia, yang sifatnya adalah opsional. Yang maksudnya adalah bahwa unsur ini bisa ditambahkan, bisa pula tidak, dan bisa dicantumkan semuanya atau dipilih salah satu. Adapun contohnya antara lain bunga, denda, cara pengembalian hutang, penyelesaian sengketa, dan jaminan pelunasan hutang. Nah, setelah memahami berkaitan dengan unsur, kemudian kita perlu memahami berkaitan dengan sistematika perjanjian pinjam-meminjam. Karena yang namanya perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk tulisan tentu harus disusun dengan urutan-urutan tertentu. Ada sistematika yang harus kita pedomani. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pembukaan yang intinya berisi tentang pada saat kapan perjanjian itu dibuat. Kemudian ada komparisi yang menerangkan identitas para pihak. Kemudian ada premis yang menjelaskan latar belakang dilakukannya perjanjian. Kemudian ada isi kontrak yang memuat unsur-unsur tadi. Kemudian yang terakhir adalah penutup yang berisi pernyataan penutup, penyebutan saksi, tanda tangan para pihak dan saksi, serta materai. Secara lebih lanjut, dapat kalian lihat dalam contoh perjanjian pinjam-meminjam berikut. Paling atas itu ada judul perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian ada pembukaan yang memuat pada saat kapan perjanjian itu dibuat. Di sini ada tanggal 5 bulan Januari tahun 2023. Kemudian ada komparisi, ada debitur di bagian atas, kemudian ada kreditur. Kemudian ada premis yang menerangkan latar belakangnya, menyebutkan awal mula dari perjanjian ini dibuat. Kemudian ada isi kontrak yang terdiri dari beberapa pasal yang memuat 3 unsur tadi. Pasal 1 isi tentang nominal uang yang dipinjam. Kemudian pasal 2 ada jangka waktu pengembalian utang. Kemudian pasal 3 ada hak dan kewajiban para pihak. Kemudian ada pasal 4 berkaitan dengan cara pengembalian utang. Kemudian pasal 5 berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Dan pasal 6 berisi penutup, yang tentu di sana memuat pernyataan penutup, kemudian identitas saksi, tanda tangan para pihak, tanda tangan saksi, dan materai berikut dengan tanggal, tempat di mana perjanjian itu ditandatangani. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Semoga dapat kalian terapkan sehingga terhindar dari kasus-kasus sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.